Pepetian. Pepetian. Jempol itu indung leungeun, indung ramo. Indung ramo, lalu ini telunjuk, curug. Jari tengah punten. Kelingking? Cingir. Biasa ya telapak tangan, biasa ya itu namanya sama ya. Pitapak, tapak leungeun we. Tapak leungeun gitu kan. Gitu. Apalagi ya? Ada lagi pertanyaan pemirsa? Kalau mau nanya di itu aja di teksnya ya, nanti ada ya kan? Ada ini apa pertanyaan? Tanya di channel ini tanya pemirsa. Terus ini ada yang jarang disebutkan karena mungkin pamali atau saru ya. Itu yang termasuk wilayah kelamin. Oh iya, aurat. Saya nggak tanya itu, malu. Tapi harus tahu kan? Iya. Kelamin dalam bahasa Sunda itu rarangan. Walaupun ada yang kelamin laki-laki apa namanya, kelamin perempuan apa namanya. Sebutkan aja, Pak Yudi. Kalau ini biar jelas. Kalau nanti ditit gitu sama edit. Nah, kan? Kalau kelamin laki-laki ya gak enak juga ngomongnya ya. Tapi sebenarnya rarangan aja untuk walaupun secara spesifik itu ada namanya. Tapi kalau orang dulu nyebutnya siapa namanya rarangan aja. Rarangan laki, rarangan perempuan. Itu udah tahu spesifik ke situ nyebutnya gitu kan. Gitu. Nah, anggota tubuh versi bahasa Sunda yang mana ini? Di antara ini kan yang kita tahu bahasa Sunda juga banyak. Ini yang umum sih. Yang umum sebetulnya. Jadi kalau saya misalnya ke Banten, misalnya ke Bandung, atau misalnya saya ke Cirebon, ini semua bisa sama aja. Mereka bisa paham gitu ya kalau saya bilang. Kalau bisa. Harusnya bisa karena ini umum ya? bukan bahasa wongkon. Siap. Nah, ini nanti nih yang kelamin nih nambah lagi. Ada disebut dengan tarang baga. Naon tah? Tarang baga itu antara batas atas kelamin. Jadi wilayah antara kelamin, bagian atas kelamin, tapi dengan di bawah pusar, di hadapan udal. Jadi perut bagian bawah antara pusar dengan kelamin itu tarang baga. Gitu kan. Jadi kalau ada remaja putri misalnya yang pakai baju pusarnya kelihatan, bawahnya ketutup. Nah, yang kelihatan itu adalah tarang baga. Itu tarang baga. Ada juga pengpelangan. Pengpelangan itu adalah ujung paha atas yang berbatasan langsung dengan kelamin. Ya. Nah, nyapinya itu, nah itu pengpelangan. Pengpelangan saya. Nah, terus ada juga pantat. Nah, kalau pantat itu bahasa lomanya bujur. Tapi kalau bahasa lemesnya imbit atau birit. Oh iya, kalau ini ada nggak untuk ketiak nih? Ada kelek ya? Itu lomanya kelek. Tapi kalau bahasa lemesnya ingkab. Tapi umumnya kelek lah. Dia berbahasa bau kelek gitu kan. Ketiaknya bau. Iya. Jadi sebetulnya di dalam kita ini udah ada berapa puluh tuh kosakata kan? Hanya dalam tubuh saja. Banyak. Dan itu yang seringkali kita nggak tahu. Banyak yang belum tahu. Kalau yang orang-orang tua mungkin tahu, cuman kan nggak pernah dipakai. Ya. Dan mereka tidak mengajarkan juga kepada anak-anaknya. Jadi anak muda sekarang banyak yang nggak tahu. Ya memang fenomena zaman sekarang mah lebih bangga ngomong bahasa Indonesia di rumah teh. Padahal mah eta teh orang Sunda gitu, Pak Yudi. Ya. Untuk membiasakan juga bukannya nggak mau, mungkin orang tuanya nggak paham juga ya. Bisa jadi mereka takut salah. Wah, sieun salah. Gitu karena ya. Karena bahasa Sunda ada undak usuknya kan, ada yang buat yang di bawah kita gimana, buat yang sejajar dengan kita gimana, dengan yang untuk yang lebih dituakan, lebih senior misalkan, atau lebih yang kita hormati seperti apa. Mungkin karena ada undak usuk bahasa itu, seolah-olah bahasa Sunda itu susah, padahal enggak juga.
sangat sulit buat anak saya, terutama anak saya paling jelek itu bahasa Sunda. Padahal orang Bandung. Padahal orang Bandung, Orangnya orang Sunda, ibunya orang Sunda, neneknya, kakeknya orang Sunda juga. Tapi pas nilai rapot bahasa Sunda paling jelek. Makanya kita belajar lagi bahasa Sunda bareng-bareng. Ini ya hanya awalan saja, mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa ngebahas lagi bahasa Sunda yang lain gitu kan. Ya, ini kita baru anggota badan saja. Nanti di yang berikutnya kita coba dengan kata ganti. Siap, Ferdi. Siap. Ya, silakan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya juga kosakata Sundanya masih banyak yang mau ditanyakan, tapi insya Allah kalau masih ada waktu dan umur kita bertemu lagi deh. Mana tadi kosakata apa? Di kata tentang kata ganti orang. Kata ganti orang. Nah, itu lumayan. Jadi siapkan apa kata ganti orang, nanti kita tanyakan. Pertanyaannya biasa di komen ya. Bangga, Kang Yudi. Oke, siap. Terima kasih Pak Adi. Itu obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika ada manfaatnya silahkan like dan subscribe. Nanti kita bertemu lagi di tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.